Halo, nama saya Anton Novianto. Selamat datang di Anton Novianto TV. Ya, jadi hari ini saya kebetulan sedang main ke garasi seorang sahabat saya. Kebetulan sahabat saya itu seorang pereli dan owner dari Gaspol Rally Team ya. Nah, yang menarik adalah hari ini tuh saya jumpa dengan mobil yang saya sangat familiar atau saya kenal sebelumnya dengan mobil ini. Jadi mobil ini adalah sebuah Toyota Corolla DX yang berwarna merah dan sekarang menjadi mobil rally-nya Om Tommy ya, mobil rally andalannya Om Tommy. Nah, ceritanya adalah dulu itu mobil ini dimiliki oleh seorang sahabat saya juga, namanya Om Bayu. Jadi Om Bayu inilah yang dia mengecat mobil ini, dan yang saya hafal banget adalah desain over fendernya. Desain over fender ini adalah bikinan Om Bayu yang menurut saya ya keren gitu loh. Cocok banget dengan rally looknya mobil ini gitu. Kemudian berjalannya waktu mobil itu dibeli oleh seorang sahabat saya lagi yang bernama Om Bambang. Nah, ketika dipakailah dengan Om Bambang itu, saya sering naik mobil ini, sering diajak jalan dengan mobil ini. Memang bukan untuk rally ya, waktu itu hanya untuk jalan-jalan, untuk nongkrong dan sebagainya. Tapi saya cukup sering naik mobil ini. Nah, saat ini saya jumpa lagi dengan mobil ini yang sudah berubah fungsi ya. Mesinnya juga sekarang sudah dirubah dengan menjadi mesin 4AG 1600 cc dan kemudian 4 barrel. Dan ya sudah menjadi mobil rally sesungguhnya. Oke deh, kita coba ngobrol dengan Om Tommy dan kita lihat mobil ini dengan lebih detail. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya dengan Tommy Hadi dari Gaspol Rally Team. Kebetulan saya yang bawa mobil DX tahun 80 ini. Saya beli mobil DX ini tadinya saya untuk jalan-jalan aja dan cenderung kontes sebenarnya. Cuman waktu itu ada rally tarmac, ya biasa navigator saya ngomong, "Pak, ada rally Pak," katanya. Wah, ayo deh, mobilnya apa nih ya? Wah, kan saya baru beli DX nih, tapi sebenarnya DX ini untuk kontes tadinya. Saya telepon Mike. Mike, balapnya minggu depan, Mike. Mobilnya belum dipasang rollbar, belum ganti mesin, bisa nggak? Bisa, seminggu katanya. Wah, kita coba ya Mike ya. Ya udah kita coba aja sejadinya ya katanya. Hari Sabtu baru dapat mesinnya. Kita balap sementara minggu depan itu Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi waktunya cuma sedikit. Udah buat rollbar dulu, mesin ganti jadi. Pas seminggu itu jadilah mobil balap itu. Hari Kamis jadi, belum sempat latihan, belum pernah coba. Hari Jumatnya belum hidup, hari Sabtu langsung ikut SS. Begitu mau start, sama navigator saya injak rem nggak ada. Waduh, tapi kita udah line up di depan nih Om. Udah line up di depan. Ini pertama kali. Wah, line up depan. Udahlah, asal turun dulu deh. Yang penting asal finish gitu. Tapi begitu coba di tengah, ngegas, enak, lupa. Remnya nggak kosong nih. Begitu crash, kanan 3, begitu belok nggak ada rem Om. Wah, masuk tuh ke kali. Untung nggak kena ini. Di situ ada pohon sama ada yang listrik. Untung nggak kena tuh, tengah-tengah jatuh.
udahlah, betulin. Kebetulan ada rally, ada sprint lagi di BSD. Cuman nggak tahu gimana waktu saya daftar hari Sabtu saya ada rapat mendadak di kantor, saya nggak bisa tinggalin. Minggunya turun saya sama Yudi. Waktunya bagus, fastest. Di 2SS fastest nih. Dan bedanya jauh sama yang lain. Kita bilang sama Yudi, sayang Yudi kalau Sabtu kita ikut itu juara 1 nih. Cuman ya itulah namanya balap, kadang-kadang kan ada ini. Ya terus ikut lagi, bawa lama nggak ada balap-balap lagi, baru ada lagi di Tanjung Lesung kemarin. Seri pertama. Saya turun lagi, navigator saya tetap Yudi. Ya alhamdulillah dapat podium 2 lah. Podium 2. Itu waktu itu kondisi tanahnya kering, enak itu. Ada lagi di Tanjung Lesung seri 2-nya, kemudian Jurnas. Saya turun lagi. Waktu survei aja saya pakai 4x4 aja jalannya melintir-melintir Om. Ini saya bilang sama Yudi, Yud gimana mobil ini ya, two wheel nih, bisa keluar nggak nih mobil nih. Jadi track sprintnya itu keguyur hujan jadi kayak speed, kayak hancur tanahnya. Jadi kayak ya orang bilang bisa hampir katakan bukan speed off-road lagi, udah kayak adventure. Lumpurnya tebel-tebel. Dan saya start pertama lagi, start awal pertama. Sampai di tengah jalan tuh kita nggak bisa pakai gigi 2, sprint mobil itu. 3, 4, 5 aja jalan. Ya lumayan, alhamdulillah juga dapat podium 2 lah. Karena di atas saya Adrian memang mobilnya kenceng lah dia ya. Jadi ya kira-kira DX ini memang saya bangun di kelas 1600 lah. Memang saya mau main di situ lah gitu loh. Di R1 ya. Kan kalau di rally itu R1 1600. Dari ini sampai 1600, terus R2 2000, R3 baru ya FFA-nya lah ya yang udah sequential. Memang saya mau di R1 aja lah gitu loh. Memang cukup banyak juga ininya peminatnya di R1 itu. Kalau untuk DX ini sih sementara sih belum nih. Saya lagi mau coba dulu untuk di event berikutnya tetap dengan DX ini dengan kondisi yang sekarang ini. Karena kan saya udah baru coba upgrade shockbreaker nih. Kita pengen tahu kayak apa. Kalau mesin sih sudah cam udah oke, LS sudah oke. Karena dulu waktu zaman ya SMA lah ya kan, lagi jam mau ininya DX gitu kan, kayak sempat punya sebentar terus saya ganti Triple S. Makanya saya ngumpulin DX nih. Memang DX ini saya ada beberapa varian, ada stationnya saya kumpulin, terus ada yang hardtop 2 pintunya, hardtop ada 2, satu lagi saya bangun untuk retro, tapi itu balapannya istilahnya iseng-iseng lah gitu loh. Maksudnya kalau saya nggak terlalu capek, ada jedanya, saya turun pakai DX itu untuk di retro, kelas retro nanti ada rencana. Tapi full AC aja, ya asal turun aja. Yang penting finish lah gitu loh, kira-kira gitu. Makanya saya agak kumpulin nih varian DX karena saya punya memori dulu waktu zaman SMA sama DX ini. Nah, menarik ini sebenarnya waktu itu saya terakhir nih, saya pasangin AC di mobil ini. Karena pernah waktu itu line up, hujan, waktu mau hujan gede, itu nggak bisa ngelihat jalan saya. Kabut bener gitu loh. Wah nih, begitu start itu wah benar-benar perjuangan lah. Ngelihat jangankan
mobil jalan lurus aja udah perjuangan, sampai keluar-luar kita ngelihat karena kacanya berembun ya, kacanya berembun. Maka saya bilang sama Mike pasangin AC aja tapi yang kecil, nggak ngeganggu horsepower. Kata Mike nggak masalah, kalau begitu balapan dimatiin powernya sama, dia bilang. Cuman waktu kemarin start saya kedua SS2, karena line up di sana di Tanjung Lesung tuh panas banget, saya nyalain AC. Set, begitu line up start saya lupa ngamatin AC tuh, saya ngebut tuh, wah kok enak kita nggak keringetan kita, katanya. Iya, AC hidup nih, nggak dimatiin. Iya, lupa sih matiin AC katanya. Tapi ya waktunya cukup bagus juga dibandingin yang lain gitu, masih mukul lah. Tapi itu begitu finish, AC-nya lupa matiin ternyata. Pantesan kita balapan kok dingin gitu. Nggak ada keringet-keringetnya. Gitu. Itu kayak saya di Mekarta juga pernah tuh. Terakhir kita geber, tapi itu karena ketinggian jumpingannya, karena seharusnya nggak usah lewat situ. Saya terbangin mobilnya, jatuhnya ya bannya agak megang depannya. Karena belum WRC nih. Ya, saya sih berharap ada event-eventnya setelah pandemi ini tetap ada gitu loh, supaya kita juga kan pengen juga, ya sekarang sih terus terang udah gatal juga, pengen ngegas gitu loh untuk di tanah, soalnya antara Sentul sama tanah tuh tanah beda juga sih, ada keasikan sendiri gitu ya. Nah, jadi kita pengen berharap event-eventnya tetap diadakan lah gitu loh, dan ya mudah-mudahan nggak terlalu jauh-jauh lah. Karena kalau jauh-jauh itu emang nggak repot juga logistik ini. Memang saya sarankan lah ke teman-teman yang muda-muda sih, memang lebih bagus, nggak ada salahnya, lebih bagus daripada balapan. Ya sekarang ini kan ada istilahnya morning run, terus ada taruhan-taruhan gelap lah gitu, balap-balapan tarik-tarikan sendiri, lebih baik di event rally sendiri itu gitu loh. Toh juga untuk ngebangun mobil rally terutama di R1, itu juga nggak terlalu ekspensif, itu nggak terlalu mahal lah, cukup mobil tua di reinforce, pakai rorbal, ada ini dia bisa ikut gitu loh. Jadi bisa maksimum dia ngegasnya. Kan kalau di jalanan atau ini kan bahaya Om, sekarang ini udah jalanannya rame, banyak motor, udah gitu juga kalau let's see katakan malam juga kan dia nggak ada safety-nya. Kalau di sini kan insya Allah safety lah. Mobil ada rorbalnya, kita pakai sabuk 4 titik, 5 titik malah bahkan kalau untuk rally. Terus dia pakai helm, semua siap gitu loh. Minimal di mobil itu sendiri tuh udah siap gitu loh. Jadi kalau ada apa-apa pun udah enggak, dan tidak insya Allah tidak mencelakakan pihak lain gitu loh. Itu aja. Pokoknya anak muda udah daripada ngebut di jalan, ikut event aja. Kira-kira gitu, rally maupun on road. Nama saya Michael Andres dari bengkel M Tuning Cirende. Ini mobil Corolla DX, tapi mesin kita ganti, transmisi dan gardan diganti juga untuk keperluan sprint.
Eksterior nggak banyak berubah sebenarnya, karena mau dapat mobilnya sudah rally style dari sebelumnya. Ya kecuali penambahan seperti deck, terus antena, lampu tembak, ya itu opsional aja ya. Roda juga seingat saya juga datangnya juga udah velg 14 kayak gini. Ya maksudnya mobilnya udah rally style, cuma versi jalan-jalan aja. Kayak kaki sebelumnya saya pakai per dan shockbreaker TRD, tapi sekarang diganti oleh Profender nih, lagi coba Profender depan belakang. Rem tetap Toyota, belakang 2. Maksudnya extra disc brake untuk handbrake. Jadi tertotal remnya remnya ada 3 nih. 4 belakang, 2 di depan ya maksudnya. Interior ya ditambahkan roll bar untuk keperluan safety-nya. Terus kedua, joknya juga diganti bucket, full bucket. Terus ya pemadam ya sesuai regulasi safety ya, pemadam kebakarannya 4 kilo total. Handbrake hidrolik di dalam untuk akurasi handbrake, e-brake. Terus kalau di bagian lainnya sih dashboard gitu ya diganti yang lebih ringan, biar disimpan aja sih sebetulnya dashboard aslinya karena bagus, jadi disimpan ganti replika biar ngebolong ini nggak sayang katanya gitu. Mesin diganti dengan mesin Toyota 4AG 1600 cc, 16 valve, karburator Weber 4 barrel ukuran 45, camshaft racing, pair clap, bearing racing, kopling juga racing. Ya radiator otomatis kita ganti yang besar ya, radiator aluminium biar pendinginannya lebih baik. Transmisi menggunakan T50, masih standar, close-nya belum dipasang. Kalau gardan kita menggunakan gardan Corolla GT, jadi menggunakan limited slip dan final gear yang lebih besar untuk rally. Suspensinya pakai Profender, tapi mungkin kedepannya kita akan coba suspensi baru yang baru dipasang nih. Gimana, harusnya sih dia lebih enak karena teknologinya lebih tinggi dari yang sebelumnya dipakai. Nama saya Yudi dan sebagai navigator di mobil Corolla DX untuk sprint rally. Kalau untuk navigator dari Om Tommy itu udah sekitar hampir 5 tahun, 5 tahunan lebih lah, dari mobil Datsun DX dan sampai sekarang. Awalnya dulu ya kita untuk jadi navigator itu ya gimana ya, udah sama-sama klik, jadi untuk membacanya ini nggak terlalu rumit. Kalau kita aran yang fun-fun aja kan, kalau baca ini udah persetujuan dari awal, kita masuknya di kanan 3 kita ambil mana nih, yang enaknya di mana, kita udah bikin pace note bareng-bareng dan kita masuk itu. Juara kedua Tommy, iya, dari Gaspol. Juara ketiga Denkas Anatito. Ya, yang paling berkesan sih ya untuk juara gitu bonus ya. Kalau kita fun-fun aja. Yang berkesan lagi waktu di Hang Balang kita miss ada rem kurang gigit, jadi kita terlempar ke ada got gitu. Hampir nabrak tiang dan pohon. Untuk prestasi kita membanggakan waktu di Paramount itu memang nggak dapat juara, cuman pastes di Paramount karena Sabtunya nggak ikut. Itu dalam acara Merdeka Sprint Rally itu kalau nggak salah. Itu Sabtunya nggak ikut, Minggunya ikut. Itu waktunya pastes di kelas R1. Itu yang sangat saya banggakan.
kalau suka dukanya ya enak, orangnya simple ya. Jadi tipenya tipe fighter untuk balap. Dan kalau kesalahan dia ngakuin gitu. Ya kalau salah misalnya, sorry nih gue tadi saya bilang kan kiri, dia bilang ke dia ngambil kanan. Sorry nih tadi ngambil kanan. Jadi minta maaf di dalam tuh kita ngobrol, pan-pan aja gitu. Ada kurang apa? Ya gitu sih. Harapan saya di Rally Retro ini harap diperbanyak event-eventnya, khususnya di Jawa Barat dan Jabotabek lah. Jadi nggak terlalu jauh untuk biaya dan akomodasi yang lain-lain gitu. Jadi gampang terjangkau gitu di Rally Retro ini.